teman-teman itu kan sudah pada input KRS kemarin gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah lulus minimal 120 SKS. Untuk bisa input mata kuliah skripsi itu minimal sudah lulus 120 SKS seperti itu. Namun yang tadi Pak Humam jelaskan di depan juga itu harus menjadi perhatian teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya di AB itu minimal SKS lulus itu 146. Cuman karena sekarang itu kan ada mata kuliah turunan dari KKN sebanyak 6 SKS ya. Jadi total di transkrip itu minimal 152 SKS untuk AB seperti itu. Jadi itu harus menjadi perhatian ya. Jadi teman-teman mulai sekarang itu diperhatikan sudah lulus totalnya berapa. Seperti itu dikurangi magang dan skripsi seperti itu. Karena kan masih banyak teman-teman yang belum magang atau mungkin sedang magang dan baru akan input nilai magang di semester ini gitu. Kenapa harus cek jumlah SKS? Karena kalau misalnya teman-teman belum lulus 152 atau at least 152 dikurangin 6 itu 146 SKS, teman-teman tidak bisa mengikuti yudisium gitu. Jadi nanti nggak akan bisa lulus ujian skripsinya gitu. Jadi nggak akan bisa lulus dari AB karena belum memenuhi persyaratan syarat minimal lulus seperti itu. Jadi silakan dicek dulu transkripnya. Kalau misalnya masih kurang, berarti masih harus ada tambahan mata kuliah yang diambil, itu masih bisa diambil kayak gitu. Atau dicek lagi transkripnya apakah ada yang nilainya E seperti itu karena nilai E itu tidak diperbolehkan ya nanti di transkrip ketika kalian lulus. Jadi itu dicek kalau misalnya masih ada nilai E itu harus diganti dengan mata kuliah lainnya. Kalau misalnya mata kuliah pilihan, kalau mata kuliah wajib berarti kalian harus mengulang begitu. Nah, untuk pengajuan skripsi yang ada di AB, kalian mengajukan dosen pembimbing terlebih dahulu di portal Visip di Sianma. Jadi kalau kemarin magang itu nggak bisa dipakai Sianma karena membutuhkan persetujuan atau approval dari dosen wali. Nah, kalau skripsi ini atau eh, tugas akhir ya baik skripsi ataupun jurnal, kalian mengajukan dosen pembimbing skripsi dulu di Sianma di portal Visip upnjk.ac.id kayak gitu pada menu outline tugas akhir seperti itu. Jadi kalian silakan mulai dari sekarang mungkin besok ya bisa mengajukan dosen pembimbing skripsinya dulu gitu di Sianma. Kalau misalnya ada yang lupa password Sianma, biasanya password Sianma itu disamakan dengan akun Bima atau Sadewanya masing-masing. Kayak gitu. Ya, nanti di Sianma itu ada outline tugas akhir. Nanti di outline tugas akhir itu kalian perlu mengisi judul dan ringkasan penelitian. Jadi sebelum kalian mengajukan di Sianma, ada baiknya kalian sudah mulai menentukan atau membaca-baca referensi dulu sebelumnya. Kalian mau menulis penelitian tentang apa. Kayak gitu. Jadi di kita itu ada 3 bidang keahlian ya, atau 3 kelompok keahlian. Yang pertama ada apa namanya pemasaran, ada SDM, lalu ada keuangan. Nah, kalian mau yang mana? Seperti itu. Yang kewirausahaan juga boleh teh Oh kalau ya, mau ada oh yang ya ada ambil. 4 ya. Jadi ada kewirausahaan juga. Ya. Jadi ada pemasaran, SDM, keuangan, sama ada kewirausahaan gitu. Jadi kalian silakan tentukan dulu kalian mau masuk ke bidang keahlian yang mana, baru nanti cari-cari referensi. Kalau misalnya mau pemasaran, itu topik penelitiannya seperti apa. Kayak gitu. Lalu judul-judul yang biasa digunakan pada skripsi pemasaran itu seperti apa gitu. Nah, silakan kalian cari-cari dulu. Nanti kalau misalnya sudah tahu mau penelitian tentang apa atau bahkan sudah bagus ya di mana gitu ya, kalian bisa mulai
apa namanya mengisi outline tugas akhir yang ada di Sianma seperti itu. Jadi nanti di Sianma itu saya sekalian buka Sianmanya aja ya. Nah, ini Sianma ya. Nah, ini Sianma di dashboard saya gitu ya. Nah, oh ini Mas Tio malah udah submit ya. Jadi di bagian outline tugas akhir ini teman-teman perlu mengisikan judul tugas akhirnya apa, outline tugas akhirnya. Outline itu nanti berupa abstrak atau ringkasan seperti itu. Lalu nanti ada research question atau pertanyaan penelitian ya atau rumusan masalah gitu. Lalu daftar referensinya apa gitu. Nanti juga kalian perlu mengupload atau ya mengupload beberapa dokumen persyaratan seperti transkrip nilai, KTM dan KRP. Seperti itu. Ini untuk apa? Transkrip nilai itu untuk memastikan kalau kalian sudah lulus minimal 120 SKS. Lalu ada KTM dan KRP. KRP untuk apa? Untuk memastikan kalau kalian sudah input skripsi di semester ini. Seperti itu. Jadi setelah nanti kalian mengajukan outline tugas akhir di Sianma, nanti akan ada seperti ini di saya muncul seperti ini. Jadi ini Mas Tio, ini udah mengajukan draft penelitiannya gitu. Nah, ini menunggu staf jurusan. Nanti di sini saya akan plotting, plotting pembimbing seperti itu ya. Saya akan melakukan plotting pembimbing sesuai dengan judul dan bidang keahliannya seperti itu. Nah, untuk plottingnya seperti apa? Ya, jadi di kita kan ada tiga ini ya, tiga bidang keahlian. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman memilih bidang keahlian keuangan, nanti kita akan sesuaikan dengan judulnya. Pembimbingnya itu akan disesuaikan dengan topik penelitiannya. Nanti ada 6, ada ini masih ada yang belum ya, 7 ya. Ada Pak Didi, ada Pak Indro, ada Bu Rosa, ada Pak Sadeli, ada Bu Asih, ada Pak Irfan, Pak Tegar, dan ada Pak Suratna. Seperti itu. Itu yang akan menjadi pembimbing kalian kalau misalnya kalian memilih bidang keahlian keuangan. Seperti itu. Lalu untuk pemasaran dan strategi, nanti itu ada Pak Humam, ada Pak Susanta, ada Bu Nurul, ada Pak Zaki, ada Bu Tika, ada Bu Eni, dan ada saya. Gitu untuk bidang strategi dan pemasaran. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk menulis atau melakukan penelitian di bidang strategi dan pemasaran, nah ini yang possibility kalian mendapatkan pembimbing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ini seperti itu. Lalu yang terakhir ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu nanti yang akan menjadi pembimbing kalian. Kalau bidang minat kalian ada di SDM, itu ada Ibu Ida, Pak Adi, Pak Melan, dan Pak Hasto. Gitu. Jadi kalau dosen-dosen yang belum, yang tadi misal ada Bu Winda, ada Bu Anissa, ada Pak Cahyo itu belum karena untuk dosen sendiri ada minimal requirement-nya untuk menjadi seorang dosen pembimbing seperti itu untuk bisa membimbing mahasiswa di tugas akhir seperti itu. Jadi kalau untuk MSDM sampai saat ini baru 4 orang, ada Bu Ida, Pak Adi, Pak Melan, dan Pak Hasto. Begitu. Nah, itu untuk
apa namanya untuk Sianma ya. Jadi kalian sebelum sekarang mungkin sambil nunggu magang atau sambil magang. Jadi kalau misalnya akan lebih baik kalau misalnya kalian cari-cari topik skripsi di tempat magang seperti itu, atau cari topik tugas akhir gitu ya di tempat magang itu akan lebih baik gitu. Nanti setelah dapat kalian baca-baca referensi baru mengajukan di Sianma di outline tugas akhir ini gitu. Jadi nanti silakan kalian membuat abstraknya, judul tugas akhirnya, research questionnya apa, kayak gitu. Nah, ketika kalian mengajukan judul tugas akhir ini dan ketika nanti kalian sudah dapat pembimbing, apakah ini yang akan menjadi tugas akhir kalian? Belum tentu gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan pembimbingnya. Misal pengaruh celebrity endorsement High Chan NCT terhadap purchase intention ini sudah terlalu banyak di bidang pemasaran kayak gitu. Nanti dosen pembimbingnya itu bisa mengganti atau memberikan saran judul atau topik penelitian kepada mahasiswa. Itu boleh seperti itu. Jadi judul ini nggak saklek ya. Judul ini itu hanya menentukan bidang minat kalian untuk saya ngupload dosen pembimbing skripsi seperti itu. Gitu. Lalu apalagi? Nah, setelah kalian mendapatkan dosen pembimbingnya, silakan kalian menghadap dosen tersebut ya. Oh iya, untuk penentuan dosen pembimbing di AB saat ini dosen pembimbing sebanyak 1 orang. Eh, Bidang keahlian dosen pembimbing skripsi disesuaikan dengan topik yang kalian ajukan di Sianma tersebut. Seperti itu. Nah, ini hak dosen pembimbing itu punya hak, yaitu mengubah topik atau judul skripsi yang diusulkan mahasiswa maupun departemen atau jurusan gitu ya. Jadi kalau misalnya topik itu sudah terlalu banyak, nanti kita bisa mengganti atau menggeser apa namanya penelitian dari mahasiswa tersebut seperti itu. Nah, setelah kalian tahu dosen pembimbingnya siapa, silakan konsultasi gitu ya dan mulai melakukan pembimbingan. Nah, untuk sampai dengan ujian akhir skripsi atau tugas akhir, nanti kalian minimal itu melakukan pembimbingan sebanyak 10 kali. Seperti itu. Jadi kalian harus konsultasi dengan dosen pembimbing sebanyak 10 kali baru kalian bisa melakukan ujian akhir gitu. Nah, sebelum ujian akhir ada yang namanya sempro ya. Ada yang namanya sempro. Jadi sempro itu kalian sudah menyelesaikan em, skripsi kalian itu dari bab 1 sampai dengan bab 3, mulai dari introduction atau pendahuluan sampai dengan metode. Nah, setelah kalian setelah kalian menyelesaikan bab 3 kalian baru bisa melakukan seminar proposal. Nah, nanti proposal sendiri kalian dihadiri oleh minimal 10 orang mahasiswa jurusan ilmu administrasi bisnis dan dihadiri oleh dosen pembimbing. Jadi nanti ada pembimbing dan ada 10 mahasiswa eh, jurusan AB seperti itu. Kayak gitu. Nanti prosedurnya silakan kalian mengisi kartu siap uji proposal yang ada di website AB. Gitu di bagian download sini ada berita acara proposal sini. Jadi nanti kalian kalau misalnya sudah diizinkan untuk maju ke Sempro oleh dosen pembimbingnya, kalian silakan mengurus prosedur untuk seminar proposal di website AB ini. Jadi nanti pertama harus disetujui dulu oleh dosen pembimbingnya, baru nanti meminta tanda tangan saya, gitu. Ya. Nah, jadi kalian silakan isi ini dulu. Ini kartu siap seminar proposal. Nah, nanti ini disetujui dulu oleh pembimbingnya, jadi ditandatangani dulu oleh pembimbingnya di sini, baru kalian minta tanda tangan saya, seperti itu ini. Nah, nanti ini juga ada undangan seminar proposal untuk
dosen pembimbing skripsinya atau pembimbing tugas akhirnya nanti ditandatangani oleh saya, diserahkan ke dosen pembimbing. Lalu ini ada untuk mahasiswa ditandatangani oleh saya dan ini ditempel di mading depan jurusan. Seperti itu. Ini ada daftar hadir mahasiswa dan lembar penilaian. Ini dibawa pada saat hari H Sempro, ya, diisi oleh peserta yang datang minimal 10 orang tadi dan diserahkan ke pembimbing gitu. Kalau untuk daftar hadir. Kalau untuk lembar penilaian ini langsung diberikan